Kecamatan Dewansuri, Kabupaten Bangka, Bapak Muhammad Sudirman. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada beliau, keluarga, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam melayani masyarakat di daerah ini. Kami sampaikan permintaan maaf Pak Kades, kami agak terlambat karena sedikit kanan di kiri. Dengan itu kita berangkat dari banyak 30 menit ke kanan dan kiri. Kami perkenalkan dengan ikut rombongan di sini karena apa? Tapi yang dapatnya 5 orang. Dan setelah saya ini Pak Kompol Haji Balyudin, kemudian setelahnya Pak Dr. Daniel, kemudian setelahnya orang tua kami Pak Haji Daniel dan Pak Yudhu Pak Haji Daniel. Kemudian yang saya hormati kami mengirimkan Pak Ketua Masjidul Taqwa Dusun Sinar Gunung, Desa Nyor, Kecamatan Dewansuri, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang akan bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Kenapa disebut dengan bulan penuh ampunan? Karena pada bulan ini Allah memberikan ampunan lebih besar dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Ada 3 jenis ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 ibadah itu di siang hari, 2 ibadah di malam hari. Yang di siang hari namanya puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dari ayat ini kita bisa paham bahwa puasa itu wajib. Kapan diwajibkannya? Pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Di Makkah belum wajib Pak. 13 tahun Nabi berdakwah belum diwajibkan puasa. Pas hijrah tahun kedua belum wajib. Kemudian saudara semuanya, puasa ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat terdahulu juga sama Pak. Zaman Nabi Adam puasa, zaman Nabi Nuh juga puasa. Seperti yang Allah katakan tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang kuno ibadah yang telah ada. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, akan diampuni dosa-dosa kita. Maka karena wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum, barang siapa yang berpuasa dasarnya karena iman. Wahtisaban dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi luar biasa saudara semua. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa pengguguran dosa itu ada yang pekangan, ada yang harian, ada yang tahunan. Yang pekangan dengan sholat fardu yang 5 waktu. Maka kata Nabi as-shalawatul khamsu wal jumu'ah, kemudian yang lainnya mukaffiratun, itu menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Tidak sedana balkabairi selagi tidak melakukan perbuatan dosa. Maka sayang apabila kita lewatkan untuk ini dengan meninggalkan puasa wajib di bulan Syawal. Kemudian pengukuran dosa juga ada di malam hari. Malam hari itu 2. Yang pertama dengan sholat sunat tarawih, dan yang kedua dengan sholat sunat ibadah malam di malam Lailatul Qadar. Sholat sunat tarawih itu hukumnya sunat makan. Tapi ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya diganjar pahala wajib. Karena di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Yang wajib jadi 70 kali lipat, yang sunnah juga 70 kali lipat. Ibadah sunnah yang dilakukan 70 kali lipat itu sama dengan ibadah wajib. Jadi kalau semua kita sholat sunat tarawih 2 rakaat sama dengan sholat subuh nilainya. Kenapa? Dilipatkan yang 70 kali lipat. Maka kata Nabi man qoma, kalau tadi man som, kalau malam man qoma Ramadan imanan wa hisaban syukran lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun
Barang siapa yang berdiri, barang siapa yang bangun untuk sholat apa? Sholat tarawih. Sama dasarnya karena iman, wahtisab dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, "Berdoa maka pada menjadi akan diampuni dosa-dosanya." Itu sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih ada dia malam. Nah, ada yang malam khusus, hanya satu malam. Dalam satu ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000. Bihi khairun min alfi syahr. Itulah malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Nah, dikatakan di malam ganjil. 21, 23, nanti 25 malam apa? Malam Rabu ya. Kemudian 27, 29. Karena malam Lailatul Qadar itu nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak dingin, nggak ada hujan, nggak panas. Dan tanda yang paling pasti siang harinya matahari terbit tak bersih. Kenapa tak bersinar? Karena kalah dengan cahaya malaikat. Malaikat itu makhluk berbadan cahaya. Kalah matahari lain. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apabila kami mendapati tanda-tanda seperti itu, malam itu nggak ada hujan, nggak dilempari bintang-bintang, nggak ada angin, nggak dingin, nggak panas, apa yang harus kami lakukan?" Kata Nabi Muhammad, perbanyak ibadah, kemudian perbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, fa'fu anni, dan maafkanlah segala kesalahan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya bagi kita, kenapa jenis-jenis ibadah ini diberikan pada kita? Kenapa begitu banyak ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan pada kita? Ya Allah, yang pertama tidak ingin dosa-dosa kita ini terbawa mati. Kalau terbawa mati, otomatis dibersihkannya di akhirat, Pak, di neraka. Maka pengguguran dosa itu dengan 3 cara, Pak Kades: dengan ibadah, dengan musibah, dengan direndam di dalam neraka. Kira-kira kalau dikasih pilihan mau yang mana? Ibadah. Halo, dengan yang mana yang punya Pak? Ibadah. Maka manfaatkan waktu yang ada nih, sebulan nih. Saum kita kerjakan menggugurkan dosa. Salat malam yang namanya qiyamul Ramadan, salat sunat tarawih menggugurkan dosa. Nanti kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, menggugurkan dosa setelah dosa. Kalau tadi menggugurkan dengan ibadah, maka ada alternatif dengan musibah. Mau udah kira-kira? Tidak mau. Tapi pasti dapat, Pak. Karena kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan yang baik dan dengan yang buruk. Bisyarri yang buruk, wal khairi dengan yang baik. Fitnah sebagai ujian. Ketika kita terjatuh, ketika kita kena tukul tangan kita, ketika kena stroke, kena sakit menyakit, itu adalah gugur dosa-dosa kita, Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidi." Tidaklah terjadi musibah pada suatu kaum kecuali akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. Gugur dosa dengan ibadah, gugur dosa dengan musibah. Maka ketika dapat musibah, sakit, kemalingan, jangan bergaduh, jangan mengeluh, tapi ucapkan inna lillah. Mungkin kan dah dicolong tuh, dipaling puasa kita, mungkin kan matilah, benar dah, himayu, ada yang tetap kayak gitu kan. Padahal agama mengajarkan kalau dapat musibah inna lillah. Bahkan kalau mau dapat predikat lebih tinggi, alhamdulillah. Buah sawit dipaling orang, buah pisang dipaling orang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu namanya syukur. Kalau inna lillah baru syakir. Apa beda syukur dengan syakir? Orang syakir kalau dapat nikmat alhamdulillah, panen buah sawit, dapatlah 10 juta, alhamdulillah, syakir. Kena musibah, jatuh, diucapkan innalillah, syakir. Tapi orang syukur dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Maka Nabi itu berani apa
syakur, hamba yang paling pandai bersyukur. Nah kita belum ke arah sana Pak. Kira-kira bisa ada Pak? Sendal hilang. Dari siapa yang makan? Hilang sendalku, alhamdulillah. Ada ya? Luar biasa agama saudara semua. Menggugurkan dosa-dosa kita dengan ibadah dan dengan musibah. Nah Allah tak ingin digugurkan dosa itu di akhirat dengan direndam di dalam neraka. Saya kasih contoh aja Pak. Satu sholat yang kita tinggalkan Pak. Satu waktu. Sholat subuh ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i itu sama dengan melakukan perbuatan dosa 80 tahun. Artinya selama itu direndam di dalam neraka 80 tahun. Bagaimana kalau sehari semalam nggak sholat dengan sengaja 5 kali 80 400 tahun. Sepekan nggak sholat tambah banyak, sebulan nggak sholat Allahu Akbar. Setahun nggak sholat kali aja, seumur hidup nggak sholat KTP-nya Islam, makin lama dia di dalam neraka. Saya tanya sekarang, pernah nggak kita meninggalkan sholat dengan sengaja? Halo, pernah nggak? Pernah, termasuk yang ngomong. Dulu lagi kecil kan, sudah baik Pak, 15 tahun, gile main bola, betul Pak Ketua? Benar dah? Gile main layang-layang, duhur lewat, asal lewat, maghrib lewat, isya lewat, dosa dah. Dosa, karena wajib mayusab ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu terminologinya artinya apa? Diganjar apabila mengerjakan, disiksa apabila ditinggal. Berapa kali kita meninggalkan sholat dulu waktu lagi jahil? Halo, lagi terkenang dah? Ya. Banyak yang jelas Pak. Nah Allah tak ingin dosa kita meninggalkan sholat terbawa mati. Maka Allah kasih tuh malam Lailatul Qadar. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih bagus, lebih afdal dari ibadah 83 tahun. Kira-kira sampai dah umur kita ke 83 tahun. Sampai. Tuh kasih saya Allah. Itu semuanya dilipat gandakan Pak. Mulai dari maghrib. Kalau kita pas malam Lailatul Qadar beribadah, sholat maghrib sama dengan sholat maghrib 83 tahun. Hebat tak kasih sayang Allah? Artinya sholat dahulu yang pernah kita tinggalkan tertutup Pak dengan itu. Bukan hanya maghribnya Pak, qobliyah ba'diyahnya juga sama. Ada nggak qobliyah maghrib? Ada, cuma kita jarang melakukan. Dalilnya ada Pak, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, raka'ataini liman syaa. Salatlah sebelum maghrib kata Nabi. Sama terima. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Ala hadiniyah walidiniyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lawak. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita, sekarang sudah waktu maghrib. Saatnya berbuka puasa di dusun Gunung Sinar Gunung, dusun Sinar Gunung di desa Riau, kecamatan Riau Silip. Nah, beliau ngasih nasi sebentar tapi terasa kene. Iya. Tadi. Yep.
Doa sami kan doa. Buka puasa di sini Irisan sami kan? Sami. Oh, di sini. Benar ya. Belum buka Pak. Pandai lah. Ya, enggak masalah. Ya. Jangan ragu-ragu betul. Jangan ragu-ragu kan teh. Jangan pernah berpikir kan teh. Kurma. Ustaz, siap ya. Kan aja belum buka puasa. Kurma Singasari, Sinar Gunung. Ini nomor Suara Pasang lagi. Desa Riau. Oh, rencana. Alhamdulillah saudara-saudara buka puasa sekarang didampingi oleh Pak Garis yang ganteng dan soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TikTok kan tidak? Ade. Oh ya. Oh. Ternyata gadisnya pakai TikTok juga. Gadis gaul. Baik, sahabat-sahabat kita, makasih banyak sudah nonton. Mohon doa pertanyaan saya. Mohon doa pertanyaan saya juga ini. Insyaallah keputusan kali ini saya kawan-kawan kami. Assalamualaikum.